Donald Trump menyerukan pemimpin baru Iran setelah Ali Khamenei menuduhnya terkait protes dan pembunuhan ribuan warga Iran. Namun itu belum semua. Iran kini benar-benar hilang dari peta digital dunia. Hari ini, 18 Januari, seluruh Teheran dan provinsi utama mengalami pemadaman internet total. Hampir tak ada koneksi keluar, namun info yang bocor belakangan ini sangat mengejutkan. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, untuk pertama kalinya mengakui secara resmi bahwa beberapa ribu orang telah tewas di negara itu. Sementara semua orang fokus pada retorika Donald Trump soal kemungkinan serangan ke Iran. Di Iran, represi terus berlanjut, rezim Ayatollah beralih ke taktik pemusnahan fisik terhadap rakyatnya sendiri. Namun, tragedi ini punya sisi lain yang tak disebutkan dalam laporan resmi. Dan dalam episode ini, kami akan membahas topik yang bisa membuat Iran benar-benar berubah menjadi Korea Utara kedua. Juga muncul info bahwa Donald Trump ditipu karena dijanjikan tak ada eksekusi, namun eksekusi tetap terjadi dengan cara berbeda. Nama saya Alexei Pici. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe, like, komentar, dan follow channel Telegram saya, Pici News. Link tersedia di deskripsi video. Kami segera membagikan berita terbaru di sana setelah menerimanya. 20.000 orang ditangkap dan ribuan tewas. Kita mulai dengan data yang dikonfirmasi Reuters dan Associated Press pagi ini. Yang penting, para pembela hak asasi manusia dari HR-ANA. Menurut data para pembela hak asasi manusia, jumlah orang yang ditahan di Iran telah melebihi 18.000 orang. Organisasi hak asasi manusia menyebut lebih dari 3.000 kematian telah dikonfirmasi, meski jumlah aslinya kemungkinan jauh lebih tinggi. Khamenei dalam pidatonya hari ini menyebut para korban, kutipannya, sebagai agen pengaruh asing yang pada dasarnya melegalkan penembakan di jalanan. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas banyak korban jiwa dan kerusakan saat protes anti pemerintah. Selanjutnya, kutipannya, kami menganggap Presiden Amerika bertanggung jawab atas korban jiwa, kerusakan, dan tuduhan yang dia lontarkan terhadap bangsa Iran. Pemberontakan anti-Iran terbaru ini berbeda karena Presiden Amerika Serikat secara pribadi ikut campur lebih jauh. Ayatollah Ali menyebut Trump penjahat dan menyatakan tujuan Amerika adalah menguasai Iran serta mengembalikannya di bawah dominasi militer, politik, dan ekonomi Amerika Serikat. Khamenei juga mengatakan bahwa mereka yang terkait dengan Israel dan Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan ribuan orang selama protes. Katanya, bukan rezim Ayatollah yang membunuh demonstran, melainkan ulah barat atau kesalahan demonstran sendiri sehingga aparat menembaki mereka dan lain-lain. Khamenei menyatakan pihak berwenang Iran harus mematahkan tulang punggung pemberontak. Kutipan, kami tidak berniat membawa negara ke dalam perang, tetapi kami tidak akan mengampuni para penjahat baik dari dalam negeri maupun internasional. Nah, di sini saya ingin mencatat bahwa Donald Trump beberapa kali pada bulan Januari memperingatkan pimpinan Iran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan menjanjikan bantuan kepada para pengunjuk rasa. Namun, bagaimana tepatnya Amerika Serikat dapat membantu, dia tidak pernah menjelaskan. Media melaporkan pemerintahan Trump pernah mempertimbangkan operasi militer ke Iran, namun akhirnya tidak ada keputusan diambil. Trump juga menyerukan pengunjuk rasa merebut gedung pemerintah. Dan saya akan terus mengingatkan kutipan ini dari Donald Trump agar para pendukung Presiden Amerika memahami harga dari kata-katanya. Kutipan dari Trump. Patriot Iran lanjutkan protes, rebut gedung pemerintahan, ingat nama para pembunuh dan pemerkosa, mereka akan membayar mahal. Saya membatalkan semua pertemuan dengan perwakilan resmi pemerintah Iran sampai pembunuhan tanpa alasan terhadap para demonstran dihentikan. Bantuan sedang menuju. Pada akhirnya, Trump menyatakan bahwa perlu mencari pengganti Ali Khamenei sebagai tanggapan atas serangan Ayatollah. Trump menyatakan bahwa sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran. Trump menyalahkan Khamenei sepenuhnya, menyatakan sebagai pemimpin negara, dia bertanggung jawab atas kehancuran dan kekerasan yang belum pernah terjadi. Khamenei sakit, seharusnya mengelola negaranya dengan baik dan berhenti membunuh. Negaranya jadi tempat terburuk untuk hidup karena kepemimpinan buruk. Dan di sini muncul informasi yang menarik, jika boleh saya katakan begitu.
Media Israel menulis bahwa seorang demonstran Iran, Ervan Saltani, yang dijatuhi hukuman mati dan sebelumnya mendapat penundaan sementara setelah campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sayangnya, dia dipukuli sampai mati oleh aparat rezim Khamenei saat berada dalam tahanan. Meski terdengar menakutkan, dia tetap dibunuh diam-diam. Trump menyatakan rezim Ayatollah telah membatalkan semua eksekusi, sehingga Amerika Serikat tidak menderita dan tidak akan menyerang Iran. Namun, sementara Trump terus berbicara, Teheran sedang bersiap untuk langkah terakhir, yaitu memutuskan negara itu sepenuhnya dari jaringan global. Akses internet akan menjadi hak istimewa negara hanya tersedia bagi loyalis rezim. Faktanya, Iran memutuskan bahwa rakyatnya tidak membutuhkan internet. Sebenarnya, ini pembatasan terketat yang bisa diterapkan di dunia modern meski ada beberapa nuansa. Sementara Khamenei memberikan perintah eksekusi, tampaknya Donald Trump benar-benar mencoba mencari penggantinya. Axios dan The Guardian mengonfirmasi utusan khusus Donald Trump, Stephen Witkoff, akhirnya bertemu diam-diam dengan Reza Pahlavi, putra terakhir Shah Iran. Ini bukan sekadar konsultasi. Setelah pertemuan, Witkoff memberi ultimatum pada rezim Ayatollah untuk segera menghentikan pengayaan uranium, membubarkan program rudal, dan menyerahkan seluruh bahan nuklir. Donald Trump menawarkan kesepakatan nuklir baru, namun melihat protes dan retorikanya, tampaknya kesepakatan tidak akan tercapai. Dan di sini penonton saya mungkin bertanya, dengar, kenapa ini penting untuk Ukraina? Kenapa kita harus peduli dengan pemadaman internet di Iran? Mengapa ini penting, teman-teman? Karena Iran adalah gudang senjata bagi Kremlin. Setiap Shahed dan setiap rudal balistik yang terbang ke kota-kota kita memiliki jejak Iran. Ingat, Shahed buatan Iran adalah yang pertama kali menghancurkan energi dan infrastruktur kita. Jika rezim Khamenei jatuh atau terjebak dalam perang saudara, maka jalur logistik Putin ini akan terputus seketika. Runtuhnya, Iran menjadi pukulan untuk mesin militer Putin, meski bukan yang terberat, namun tetap berdampak. Tapi masih ada satu masalah, dan masalah itu bernama Donald Trump, yang sampai sekarang belum bisa menentukan sikap. Kadang dia mendukung protes dan penggulingan, kadang bilang tak akan ada serangan ke Iran dan sudah meyakinkan dirinya soal itu. Kadang dia bilang rezim Ayatollah sudah membatalkan eksekusi, tapi kini dia lagi-lagi menyerukan penggulingan rezim Ayatollah dan menuntut Khamenei diganti. Tapi kenyataannya, apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini bukan hanya bicara, tapi benar-benar bertindak masih belum jelas. Teman-teman, tulis pendapat dan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik atau bermanfaat bagi kalian, kalian bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.